Oke ya, baik kita akan lanjutkan ya untuk materi kalkulus lanjut kita ya. Untuk minggu yang lalu kita sudah belajar integral trigonometri ya, dan part 1 bagian 1 yang berisi rumus-rumus untuk integral fungsi trigonometri ya, dari sin, cos, tangen, patangen, sekan, kosekan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk integral fungsi trigonometri. Di sini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama bentuk integralnya sin pangkat n x dx dan cos pangkat n x dx ya. Di sini kita akan menggunakan rumus dulu ya. Kita bedakan untuk pangkatnya n itu genap sama n ganjil ya. Supaya ini nanti mudah untuk menyelesaikan ya. Jadi kalau dia pangkatnya itu ganjil ya, n-nya, maka kita menggunakan rumus yang sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita nanti soalnya bentuknya sin pangkat n, nah kita gunakan yang sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat. Tapi kalau nanti soalnya cos pangkat n, maka yang kita pakai adalah cos kuadrat x ya sama dengan 1 min sin kuadrat. Nah, nanti pangkat n itu dipecah ya. Kita hanya punya rumus kuadrat. Nah, untuk n-nya pangkatnya genap ya, kita menggunakan rumus cos 2x ya. Cos 2x ada banyak rumus ya, 3 rumus untuk cos 2x yang kita pakai yang 2 ya. 2 rumus, 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kalau kita soalnya sin pangkat nx, kita pakai rumus yang sin kuadrat x ya. Sama dengan 1 min cos 2x dikali setengah ya. Kemudian rumusnya cos 2x ada lagi yang sama dengan 2 cos kuadrat x min 1, sehingga cos kuadrat x sama dengan setengah dikali 1 plus cos 2x. Ya. Ini rumusnya itu sangat mirip ya, untuk sin kuadrat sama cos kuadrat yang untuk soalnya yang pangkat genap. Cuma bedanya yang sin kuadrat itu ini pakai min, kalau cos kuadrat ini pakainya plus ya. Nah, cuma nanti kalau ini namanya rumus setengah sudut ya, nanti yang akan dikembangkan di sini ya. Jadi kalau ini cos kuadrat x, ya ininya 2x ya. Jadi nanti kalau diperluas lagi di sininya itu misalkan cos kuadrat 2x, maka ini nanti akan jadi setengah 1 plus cos ininya jadi 2 kalinya ya, 4x ya. Kan ini setengah sudutnya nih. Kalau x dia 2x, kalau 2x ini 4x ya. Nah, nanti kalau diperluas lagi ini cos kuadrat 4x, maka yang ini menjadi 2 kalinya ya. Setengahnya tetap ya, 1 plus cos 8x jadi. Jadi ini setengah sudutnya 4x, maka sudutnya jadi 8x. Ini namanya rumus setengah sudut gitu ya. Nah, sudut diingat ya. Jadi kalau dia cos x, cos kuadrat x, maka yang di sini setengah 1 plus cos 2x. Kalau dia 2x, maka di sini 4x. Kalau ini 4x, di sini 8x gitu. Oke, kita ambil contoh ya. Yang pertama sin kuadrat ya. Sin kuadrat x itu tadi, nah di sini kan pangkatnya kan genap ya. Jadi kita lihat di soal utamanya genap. Nah, kita punya rumus yang untuk n genap. Kalau sin kuadrat yang kita pakai yang ini ya. Setengah dalam kurung kali ya 1 min cos 2x. Oke, kita tulis di sini ya. Jadi ini adalah integralnya setengah 1 min ya, cos 2x dx. Kalau kita integralkan ya, setengah ini konstan tak mengalir di luar aja ya. Integralnya 1, ini variabelnya x ya, dx ya. Dikurangi, nah kalau cos 2x kita sudah belajar kemarinnya untuk cos ax dx ya, itu adalah 1/a sin ax ya plus c. Nah, kalau ini 1/a-nya adalah 2 ya, sin 2x ya plus c. Kalau mau dijabarkan lagi, setengah x min setengah kali setengah itu 1/4 sin
2x. Sebenarnya sin 2x itu boleh dijabarkan lagi jadi 2 sin x cos x ya. Jadi bisa aja dipecah lagi jadi setengah sin x cos x gitu ya. Jadi saya kalau misalkan merubah ini ya, sin 2x ini adalah 2 sin x cos x gitu. Jadi kalau mau dirubah seperti itu, seperempatnya dikali 2 ya, jadi setengah sin x cos x ya. Plus C ya, ini soalnya tempatnya nggak cukup, jadi langsung saya kalikan aja antara seperempat ini dengan 2-nya ya, jadi setengah. Contoh nomor 2, ini kan sebenarnya sama aja, tadi rumusnya itu hampir sama ya. Ini kan juga genap. Kalau genap tadi integralnya itu pakai rumus yang setengah 1 plus cos 2x dx. Jadi bedanya itu tadi cuma tanda ya. Kalau sin kuadrat pakainya yang minus, kalau cos kuadrat pakainya yang plus ya. Ini juga langsung diintegralkan ya, setengahnya di luar. 1 dx itu x ya. Cos 2x itu setengah sin 2x plus c ya. Nah, kalau kita mau mengubah sin 2x itu tadi 2 sin x cos x ya, ini setengah x, setengah dengan setengah jadi seperempat, dikali 2 aja langsung ya, jadi setengah sin x cos x gitu ya. Sebenarnya jawabannya itu sin kuadrat cos kuadrat itu cuma bedanya di tanda aja ya. Ini min, ini plus. Nah, yang lain itu sama. Jadi khusus yang genap itu nanti jawabannya itu hampir sama ya, cuma berbeda di tanda aja. Kalau yang di sin pangkat n itu ada yang minusnya, kalau di cos pangkat n itu nanti plus semua. Untuk sin pangkat 3 ya. Sin pangkat 3 ini kan kalau kita lihat pangkatnya kan ganjil. Nah, kalau ganjil tadi ya kita menggunakan rumus yang sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 ya. Kita pecah dulu ya. Kita cuma punya rumus kuadrat ya. Sin kuadrat kali sin ya. Karena dia pangkat 3. Jadi yang kita rubah itu yang pangkat 2-nya. Untuk pangkat 2-nya kita ganti rumusnya sin kuadrat itu sama dengan 1 min cos kuadrat. Nah, tujuannya apa sih dirubah seperti ini? Supaya bisa disubstitusi. Ini kan substitusi cirinya ada cos, turunannya sin. Nah, substitusinya U-nya adalah cos. Nah, turunannya ya DU-nya itu adalah min sin X dx. Kalau di sini sin X dx ya tidak ada minnya ya. Berarti sama dengan min DU yang dikalikan negatif. Oke, jadi kalau kita rubah ya substitusi itu kita ganti, kita ubah jadi 1 min U kuadrat sin X dx-nya adalah min DU dikali ini ya. Kalau kita kalikan dulu ya minusnya supaya bagus aja lihatnya, ini minusnya kita rubah posisinya, U kuadratnya kan min ya, dikali min kan jadi plus, kalau 1 dikali min jadi min 1 gitu ya. Jadi biar enak lihatnya di sini. Sorry. Ini kan Oke, ya kita lanjutkan tadi ya. Ini tadi integralnya U kuadrat min 1 DU. Kalau kita integralkan jadi sepertiga U pangkat 3 min U ya, plus C. Nah, kita ganti ya, U-nya tadi adalah sama dengan cos X ya. Jadi sepertiga cos pangkat 3X min cos X plus C ya. Oke, tadi saya sebentar tadi agak nabrak soalnya keempat ya. Nah, dengan cara yang sama ya, kalau cos pangkat 3 ini juga ganjil ya. Jadi sama ya caranya kita pecah gitu ya. Cos pangkat 2 sama cos gitu ya. Pangkat 1 ya.
Nah, yang kita rubah itu rumusnya yang kuadrat ya, cos pangkat 2x. Tadi rumus cos kuadrat adalah 1 min sin kuadrat x ya, cos x dx. Oke, kita substitusi ya. Di sini ada sin, ada cos. Nah, kita substitusi U-nya adalah sin, sehingga du-nya adalah cos x dx. Nah, kalau ini kita ubah integralnya jadi 1 min U kuadrat. Cos x dx adalah du. Sehingga integral 1 itu adalah U. Integralnya U kuadrat adalah min sepertiga U pangkat 3 ya, plus C. Nah, kita kembalikan lagi ya, tadi yang kita substitusi U adalah sin X ya. Sehingga jadinya sin X min sepertiga sin pangkat 3X ya, plus C. Saya. Ya, ini untuk sin pangkat 3 X dan cos pangkat 3X ya, yang ganjil. Kalau pangkat 4 ya, pangkat 4 ini kan genap. Tapi tetap aja ya, sebenarnya untuk sin pangkat N sama cos pangkat N itu kita itu memecah dia itu yang ada rumusnya itu kuadrat ya. Jadi sin kuadrat gitu ya, dx. Tinggal kita mau merubah yang mana rumusnya, itu dilihat dari soal utamanya. Kalau sin pangkat 4 itu kan genap. Jadi pakai tadi yang rumusnya untuk genap ya. Kita merubah semua yang ada sin kuadratnya itu diganti, tadi rumusnya adalah setengah 1 min cos 2x ya, dikali yang sama ya, 1 setengah kali 1 min cos 2x. Oke, kita kalikan dulu ya, setengah dengan setengah itu seperempat. Oke, kita jabarkan ya, 1 min cos 2x dengan 1 min cos 2x itu adalah 1 min 2 cos 2x, kemudian min dengan min jadi plus cos kuadrat 2x. Nah, kalau yang satu integralnya x ya, kalau cos 2x setengah sin 2x. Nah, yang ini kita rubah dulu karena dia belum bisa langsung diintegralkan. Jadi pakai rumus yang tadi yang saya bilang setengah sudut ya, kita mundur ya. Kita ambil rumus yang setengah sudut tadi. Di sini ya. Kalau cos kuadrat X adalah setengah kali 1 plus cos 2X. Nah, tadi kalau cos kuadrat 2X pakainya yang setengah dalam kurung 1 plus cos 4. Oke. Oke, kita rubah untuk cos kuadrat 2X tadi. Ini seperempatnya tetap di luar ya. Nanti kita integralkan bareng-bareng aja. Ini kita rubah dulu rumus cos kuadrat 2X tadi adalah setengah dikali 1 plus ya, cos 4X dx. Nah, sekarang baru kita integralkan semua. Seperempat. Integralnya 1 adalah X. Integralnya cos 2X. Kita tulis ya, ini kan 2 ya. Dikali setengah sin 2X. 2 kali setengah kan bisa 1 ya. Kemudian ini setengah, integralnya 1 itu adalah X. Integralnya cos 4X itu seperempat sin 4X ya. Nah, kita kan sudah punya rumus kemarinnya untuk cos AX. Jadi di sini dipakainya ya. Nah, kalau kita mau menggabungkan, di sini ada X, di sini ada setengah X ya. Kalau X tambah setengah X berarti 1 setengah X ya, 3/2X. Kemudian ini min sin 2X atau 2 sin X cos X juga boleh ya. Tetap juga nggak apa-apa ya. Min sin 2X. Kemudian kalau ini kita kalikan 1/8 sin 4X. Tutup ya, plus C. Oke.
Gitu ya. Jadi ini untuk seperempatnya di luar nggak apa-apa. Kalau misalnya mau dikalikan ya boleh aja nanti 3/8x, min seperempat sin 2x, plus sepertiga 2 sin 4x ya. Kalau mau dijabarkan juga seperti itu boleh. Oke ya, untuk contoh seperti itu. Nah ini soal sisanya buat latihan ya, cos pangkat 4x ya. Oke, kita kerjakan aja ya. Cos pangkat 4x itu adalah cos kuadrat x kali cos kuadrat x. Ya. Kalau cos kuadrat ini kita merubah lihatnya dari sini ya, n genap. Ya. Kalau n genap, ya, cos pangkat 2 itu diganti dengan 1 plus setengah dikali 1 plus cos 2x. Dikali setengah 1 plus cos 2x dx. Sebenarnya kalau kita lihat ini contohnya ini sama persis ya dengan ini. Cuma tandanya ini min ya. Nah, ini satu min sama plus. Kalau itu tadi kalau cos 4x itu plus semua ini. Jadi kalau kita copies aja bisa, ini tinggal tandanya min semua jadi plus gitu ya. Jadi kalau ini sama persis jalannya ini, setengah kali setengah itu seperempat, 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x. Oke, jawabannya kita rubah dulu ya, cos kuadrat 2x adalah tadi adalah setengah 1 plus cos 4x ya. Oke, dx ya. Kemudian seperempatnya di luar, kita integralkan x plus 2 kali setengah sin 2x, kita coret ya, jadi 1. Kemudian ini setengah, nah integralnya 1x, ini seperempat sin 4x ya. Plus c ya, ini kurung ya, ini kurung salah ya. Kemudian kita gabungkan x dengan setengah x tadi 3/2x, kemudian sin 2x ditambah setengah kali seperempat jadi 1/8 ya, sin 4 tutup plus c ya. Ini jadi kalau kita lihat jawabannya sama persis ya dengan yang nomor 5 ya, sin pangkat 4 cos pangkat 4 sama, cuma kalau sin pangkat 4 itu plus min plus ya, kalau itu cos pangkat 4x itu plus semua ya rumusnya, ini plus plus gitu ya. Karena dari rumusnya cos kuadrat itu adalah setengah kali 1 plus cos 2x. Jadi mau dipangkatkan berapapun, dia tetap plus. Sebentar ya, ini saya hapus dulu yang kayak tanda. Oke, kita lanjut ya. Nah, sisanya silakan Anda latihan aja ya untuk cos pangkat 5 ya. Ini saya kasih tahu dulu ya. Ini cos pangkat 3, sorry, cos kuadrat ya. Jadi kita hanya punya rumus kuadrat ya. Jadi gimana caranya pangkat-pangkat itu dijadikan pangkat 2 gitu ya. Berarti kali pangkat 1 gitu ya. Nah, pangkat 2 diganti apa yang pangkatnya dulu, kita lihat rumusnya ya. Ini adalah n ganjil ya. Jadi digantinya dengan 1 min sin kuadrat. Ini juga 1 min sin kuadrat. Cos x dx. Nanti disubstitusi. U-nya adalah sin. Oke. Dilanjutkan bisa ya. Du-nya turunannya sin itu cos x. Oke, sekalian ya kita lanjutin 1 min u kuadrat kali 1 min u kuadrat du ya. Oke, kita jabarkan aja ya di sini ya. 1 min 2u kuadrat plus
U pangkat 4. Ya. Oke, integralkan aja ya, ini variabelnya U, jadi U min 2/3 U pangkat 3 plus 1/5 U pangkat 5 plus C. Oke, U-nya dikembalikan ya, substitusinya tadi adalah sin X. Jadi ini sin X min 2/3 sin pangkat 3X plus 1/5 sin pangkat 5X plus C. Nah, udah ya, udah saya bahas semua ya. Oke, kita lanjut ke sin pangkat 7. Tuh, silakan dijabarkan ya, sin pangkat 2, sin pangkat 2, sin pangkat 2, dan sin. Nanti silakan dirubah rumusnya menggunakan rumus yang ganjil. Sin. Jadi semua sin pangkat 2, sin pangkat 2, sin pangkat 2 diganti dengan rumus yang ganjil ya. Silakan lanjutkan. Ya, itu untuk latihan ya, silakan dilanjutkan. Kita lanjut ke bentuk kedua ya, bentuk tangan pangkat n x dx dengan kotangan pangkat n x dx ya, integralnya ya. Nah, untuk rumusnya ya, kita punya rumus tangan kuadrat x adalah secant kuadrat x min 1, kemudian kotangan kuadrat x adalah kosekant kuadrat x min 1 ya. Oke. Kalau kita ambil contoh yang pertama, tangan kuadrat ya. Jadi dia langsung dirubah aja ya, tangan kuadrat itu rumusnya secant kuadrat x min 1. Jadi integralnya secant kuadrat kita sudah punya rumusnya ya. Di rumus-rumus yang 41 kemarin itu adalah tangan. Ya. Karena turunannya tangan itu adalah secant kuadrat. Kemudian untuk 1, ini terhadap dx ya, integralnya x ya, jadi x plus c. Jadi tangan x min x plus c. Ini min ya, tadi terlalu ke bawah. Jadi tangan x min x plus c. Selesai. Kalau kotangan, tadi rumusnya kotangan adalah kosekant kuadrat x min 1. Ini juga langsung menggunakan rumus-rumus yang 41 kemarin. Integralnya kosekant kuadrat itu adalah min kotangan x. Integralnya x1 adalah x ya, plus c. Sudah gini aja rumusnya ya. Cuma sederhana ya, integralnya kotangan kuadrat x itu sama dengan min kotangan x min x plus c. Kita lanjut ke soal tangan pangkat 3. Tangan pangkat 3 ya. Ini dipecah ya. Kita punya rumus sama ya tadi kuadrat ya. Tangan kuadrat sama tangan. Yang kita rubah adalah tangan kuadrat. Ini adalah secant kuadrat x min 1 ya. Oke, kita kali tangan x dx. Oke, kalau kita kalikan ya, secant kuadrat x kali tangan x ya, ini jadi kita kali, kemudian ini integralnya kita sendiri-sendirikan aja, minus tangan x dx, maka integralnya tangan x itu kita sudah punya rumusnya ya, integralnya tangan itu adalah min ln cos x, oke, plus c ya. Nah, untuk yang sini, ini kita pakai substitusi ya. Kita tulis di kiri ya. Substitusinya yang mana? U dengan tangan dengan secant kuadrat. U-nya adalah tangan. Oke. Du-nya itu, turunannya tangan itu kan secant kuadrat X. Dx ya. Sehingga kita rubah integralnya jadi U kali du. Ini digabung sama belakang ini ya. Kemudian U du itu kan setengah U kuadrat. Kita deketinnya min dengan min ya. Di sini ada min dengan min jadi plus ln cos x plus c ya. Oke, kita rubah ya. U-nya adalah tangan x ya. Jadi setengah tangan x, tangan kuadrat x.
plus ln cos plus C ya. Oke, itu untuk yang tangan pangkat 3X ya, selesai ya. Kalau tangan pangkat 4 ya, sama seperti tadi ya, kita harus memecah dia kuadrat-kuadrat gitu ya. Tangan kuadrat kali tangan kuadrat. Ya. Kalau tangan pangkat 5, tangan kuadrat kali tangan kuadrat kali tangan gitu ya. Kalau pangkat 6 ya tangan kuadrat, tangan kuadrat, tangan kuadrat gitu. Jadi cuma bedanya sama yang sin sama cos tadi, yang di sini yang kita rubah itu cukup satu aja. Yang ini nggak usah, karena apa? Nanti tangan kuadrat itu kan sama dengan secant kuadrat X min 1 ya. Jadi itu turunannya dari tangan, jadi nanti supaya bisa disubstitusi ya. Kalau dirubah semua jadi secant kuadrat min 1, secant kuadrat min 1, nanti soalnya berubah jadi secant pangkat N ya, malah nggak selesai. Nah, kalau seperti ini, kita jabarkan dulu ya, dikalikan ya. Untuk secant kuadrat X kali tangan kuadrat X, dx ya, integralnya, dikurangi tangan kuadrat X dx. Nah, cuma yang ini kita mengambil jawaban dari yang mana tadi? Nomor berapa coba? Oke, nomor 1. Ya, nomor 1 tangan kuadrat adalah tangan X min X plus C-nya di belakangnya. Jadi yang ini kita ambil soal nomor 1. Sudah ada jawabannya ya. Ini kan ada yang minus di depan. Saya kasih minus ya. Di dalam kurung tangan X min X plus C-nya kita taruh paling belakang. Nah yang belum ini secant kuadrat dengan tangan kuadrat. Nah ini substitusi ya. Kita tahu kan secant kuadrat ini kan turunannya dari tangan. Jadi yang kita substitusi U-nya adalah tangannya. Tangan X aja ya, jangan kuadrat. Nah, karena DU-nya dari tangan turunannya itu secant kuadrat. DX. Nah, kalau kita substitusi, ini jadi U kuadrat. DU. Ya, perbaikan. Nah, integralnya kan sepertiga U pangkat 3. Ini kita gabungkan, deketin ya. Min tangan X plus X ya. Plus C. Kita rubah ya U-nya adalah tangan X. Jadi sepertiga tangan pangkat 3X min tangan X plus C. Oke. Ini untuk tangan pangkat 4X ya. Sebentar, ini saya rubah dulu ya. Minusnya tadi agak double. Saya perbaikin dulu minusnya. Oke, ini minus. Oke, sudah selesai untuk tangan pangkat 4X. Nah, sebenarnya kalau tangan pangkat 3 ini kembali lagi ke contoh yang tangan pangkat 3 ya. Caranya itu mirip. Jadi kalau contohnya tangan pangkat 3 kita pecah ya integralnya itu. Jadi kita punya rumus tuh hanya kuadrat, ingat aja. Jadi kotangan kuadrat sama kotangan X. Nah, yang rumus kotangan kuadrat, jadi kita rubah. Jadi adalah kosekan kuadrat X min 1 kali kotangan X. Nah, kita jabarkan ya. Jadi integralkan sendiri-sendiri aja. Kosekan kuadrat X kali kotangan X dx. Kemudian dikurangi integralnya kotangan X dx. Nah, ini kita sudah punya rumusnya dari integral yang 41 kemarin ya. Integralnya kotangan itu, masih ingat gak? Min apa nih? Ln sin X ya, plus C ya. Kotangan kan min ln sin X. Ini karena ada min di depannya, jadi min dan sin X. Nah, untuk yang integral ini adalah substitusi ya. Kan cirinya itu ada turunannya, U-nya adalah kotangan X
DU-nya itu kan harusnya min ya, kosekan kuadrat X dx. Cuma di sini nggak ada minusnya, artinya kita kalikan dengan min DU ya. Jadi integralnya diganti kan, kotangan X itu U ya. Kosekan kuadrat X dx itu adalah min DU. Integralnya min U itu min setengah U kuadratnya. Kita gabungkan yang di belakang min dan sin X plus C. Kita rubah lagi ya, U-nya tadi adalah kotangan X. Jadi min setengah kotangan kuadrat X. Min dan sin X ya, plus C. Oke, itu untuk nomor 5 ya. Nah, yang lain ini buat latihan ya, kotangan pangkat 5 X dx gitu ya. Coba latihannya nanti kalau kita pecah itu sebenarnya yang diganti hanya salah satu kuadrat aja ya. Jadi nggak usah kuadrat gitu ya. Kotangan kuadrat X, kotangan pangkat 3X ya. Oke, tadi yang saya tadi keliru di sini ya, tadi maaf saya ralat ya. Untuk tangan pangkat 4 itu tangan kuadrat gitu ya. Tapi nanti kalau tangan pangkat 6 itu cukup tangan kuadrat kali tangan pangkat 4. Nah, jadi nanti tangan pangkat 4 pakai rumusnya ini gitu ya. Jadi nggak perlu dijabarkan tangan kuadratnya. Jadi dia itu kayak fungsi rekursif, dia akan menggunakan hasil integral yang sebelumnya gitu. Jadi ini juga sama untuk yang kotangan pangkat 3 nanti dia akan menggunakan rumus yang kotangan pangkat 3, nanti tinggal dipakai aja rumusnya. Nah, yang kita rubah adalah kotangan kuadrat ya. Silakan di latihan di rumah ya. Tangan pangkat 6 tadi ya. Oke, tadi saya suruh kuadrat nggak perlu ya, kuadratnya cuma 1, sisanya pangkat 4. Nah, yang diganti itu hanya salah satu aja tangan kuadratnya, yang ini tidak. Nanti kita menggunakan integralnya yang tangan pangkat 4 yang sudah kita hitung di nomor 4. Oke, untuk bentuk yang ketiga ya, sekan pangkat n ya, X dx sama kosekan pangkat n dx. Sebenarnya rumusnya sama ya dengan yang tangan kuadrat sama kotangan kuadrat tadi, cuma dibalik aja. Jadi kalau tadi tangan kuadrat X adalah sekan kuadrat min 1, nah ini sekarang rumusnya dibalik, sekan kuadrat X adalah tangan kuadrat plus 1. Jadi juga kotangan kuadrat X adalah kosekan kuadrat min 1. Nah, sekarang kita pindah, kosekan kuadrat X adalah kotangan kuadrat X plus 1. Gitu. Kita ambil contoh langsung ya. Sebenarnya contoh 1 ini rumus dasar ya dari turunan kemarin yang sudah kita balik. Ini nggak perlu pakai rumusnya ini ya, jadi langsung aja ini tangan X plus C ya. Ini rumus dasarnya trigonometri yang kemarin itu ya. Jadi nggak usah menggunakan rumus yang ini, nanti malah bolak-balik dia. Jadi sama kosekan kuadrat juga ya, kosekan kuadrat X itu adalah min kotangan X plus C ya. Udah gitu aja, nggak pakai substitusi, nggak pakai apa-apa, ini cuma balik rumus dari turunannya, karena kotangan X itu nanti turunannya adalah min kosekan kuadrat X ya. Jadi kalau integralnya kosekan kuadrat X dx itu sama dengan min kotangan X plus C gitu. Kalau sekan pangkat 3, nah ini ya, kita mulai, ini nanti pakai parsial ya. Sekan pangkat 3, ini sekan X kali sekan kuadrat X ya. Ini menggunakan parsial ya. Jadi untuk sekan sama kosekan yang pangkatnya ganjil, itu pakai parsial. Kalau yang genap enggak. Jadi ini U, ini dV. Kita tulis ya. U-nya sekan X ya. Maka DU adalah sekan X tangan X ya. dx. Kemudian
Kalau dv itu secant kuadrat x dx, nah integralnya ya, v itu integralnya dv ya. Integralnya secant kuadrat itu adalah tangen x tanpa plus c. Kita tuliskan rumus parsial ya. U kali V min integral V kali du. U-nya secant X, V-nya tangen X. Min integral V-nya tangen X, du-nya adalah secant X tangen X dx. Oke, kita kalikan ya. Secant X tangen X. Oke, ini kita kalikan dulu tangan kali tangan ya, tangan kuadrat X secant X dx. Ini tidak bisa disubstitusi atau parsial, kita rubah dulu rumusnya ya. Untuk tangan kuadrat ya. Nah, kita pakai rumusnya tangan kuadrat tadi adalah secant kuadrat X min 1 ya. Kita kali secant. Oke, kita kalikan dulu ya. Dijabarkan namanya ya. Jadi secant X tangen X. Nah, min secant pangkat 2 kali secant kan secant pangkat 3 ya. Dx. Nah, ini kan kembali ke soal semula nih ya. Nanti kita gabung ke kiri ya. Kita kalikan dulu aja ini min dengan min jadi plus secant X dx. Nah, ini karena dia kembali ke soal semula, kita taruh di kiri ya. Ini kan di kirinya kan tadi soalnya itu kan secant pangkat 3 ya. X. Nah, karena integralnya sama, ini min bergabung jadi plus, jadi 2 ya integralnya. Secant pangkat 3. Nanti hasilnya tinggal kita bagi 2. Oke, kita integralkan dulu yang masih ada di sini belakang. Pakai rumus yang 41 kemarin ya. Integralnya secant itu adalah ln secant X plus tangen X ya. Oke, plus C ya. Nah, jadi kalau integralnya secant pangkat 3, artinya hasilnya ini kita bagi 2 ya. Nah, kita tulis ya secant tangen min ln secant X plus tan X plus C, plus C-nya nggak usah dibagi 2 ya. Ini aja kita bagi 2. Plus, nah ini bagi 2. Selesai ya. C itu mau dibagi 2, mau dibagi 3, tetap C jadi konstannya. Nah, oke kan selesai ya. Jadi integralnya secant pangkat 3 X dx ini intinya menggunakan parsial ya. Nah, karena dia kembali ke soal semula, minus secant pangkat 3 X dx, integralnya kita gabung jadi 2 kali integral secant pangkat 3 X dx-nya. Ya, hasilnya adalah secant X tangen X min ln secant X plus tangen X. Nah, kita bagi 2 gitu ya, plus C. Nah, ini sebenarnya untuk kosekant pangkat 3 X dx itu caranya sama ya. Sama dengan yang ini hampir sama, tinggal kita rubah-rubah. Kalau ini secant pangkat 3 itu secant pangkat 1 kali secant pangkat 2. Kalau kosekant pangkat 3 ya kosekant ya X pangkat 1 sama kosekant pangkat 2 ya. Oke. Jadi nanti sama ya di sini parsial juga ya. Silakan latihan ya, sama aja jalannya ya, ini U-nya, ini dv. Silakan masukkan rumusnya U kali V min V kali DU gitu ya. Caranya hampir sama, nanti kita bagi 2. Nah, untuk secant pangkat 4, ya ini agak beda ya. Ini pangkat 2 kali secant pangkat 2 ya. Oke, yang kita rubah salah satu aja. Secant pangkat 2 itu tangen kuadrat plus 1 ya. Yang pangkat 2 nggak usah dirubah ya, karena nanti kita akan gunakan substitusi. Jadi yang ini kan tangen nih, ini kan secant pangkat 2 kan turunannya, yaitu substitusi. Jadi kalau U adalah tangen X,
maka DU-nya secant kuadrat X dx. Jadi langsung aja dirubah, dia U kuadrat plus 1 ya. Jadi ini adalah DU. Oke, integralnya U kuadrat kan sepertiga U pangkat 3. Integralnya 1 itu kan U plus C. Oke, kita rubah ya U-nya. Kembalikan ke substitusinya tadi adalah tangan X ya. Jadi tangan pangkat 3X plus tangan X plus C ya. Oke ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk sekan sama kosekan ya, kalau dia pangkat genap itu yang kita pecah pangkat 2, sisanya ya pangkat kalau sekan pangkat 4 ya sekan pangkat 2 sama sekan pangkat 2 ya. Yang dirubah hanya salah satu aja ya. Kalau yang pangkatnya ganjil maka dia menggunakan parsial ya. Oke, ini silakan untuk latihan ya, kosekan pangkat 5x dx ini pakai parsial ya. Kemudian sekan pangkat 6x dx. Nah, ini coba dijabarkan sekan pangkat 2, sekan pangkat 4 ya, atau sekan pangkat 2. Nah, itu nanti dicoba aja nih. Yang terakhir aja ya, untuk perkalian sin dan cos. Oke, kita punya rumus-rumus untuk perkalian sin dan cos ya. Sin A kali cos B itu adalah setengah sin A plus B ditambah sin A min B. Kalau cos A sin B itu adalah setengah sin A plus B min sin A min B. Kalau cos A cos B ini adalah setengah cos A plus B ditambah cos A min B. Sin A kali sin B adalah min setengah ya, cos A plus B min cos A min B ya. Jadi kalau dulu saya ingatnya kalau sin plus sin itu sin cos, kalau sin min sin itu cos sin, cos plus cos itu cos cos, kalau cos min cos itu min sin sin gitu ya. Kalau saya ingatnya gitu. Nah, sekarang untuk lebih mudah ya sebaiknya nanti kalau antara A sama B gitu ya. Ini kalau A itu lebih kecil dari B, lebih baik kita tuker aja gitu supaya nanti di sini A min B-nya itu tidak negatif ya. Kalau dia negatif nanti kalau A lebih kecil dari B kan negatif ya. Kalau negatif itu sin-nya itu nanti sin min X itu sama dengan min sin X. Nah, hati-hati tandanya akan berubah. Jadinya plus nanti jadi minus. Yang di sininya minus nanti jadi plus. Nah, lebih baik kita rubah dulu aja posisinya ya. Jadi pakai rumus yang sesuai ya. Contohnya nanti ya. Kalau sin 6x cos 3x. Nah, ini kan lebih besar ya. Ini nggak masalah nanti. Kalau dikurangi kan dia positif ya. Jadi untuk sin cos kita pakai rumus setengah sin A plus B ditambah sin A min B. Jadi integralnya setengah sin A plus B ya, 6x plus 3x ya, kita tulis nggak apa-apa deh. Ditambah sin A min B, 6x min 3x dx ya. Jadi kalau setengah keluarin ya, 6 tambah 3 itu 9 ya, sin 9x. Kemudian 6 dikurangi 3 itu adalah 3x ya, dx. Nah, ini kita tinggal menggunakan rumus-rumus yang kemarin di part 1 ya. Jadi biar cepat ya, kita sudah bikin secara umum ya. Kalau sin integralnya itu min cos ya. Ingat ya, tapi ada seper A-nya. 1/9 min cos 9x. Ini juga sama ya, ini 3. Oke, jadi min ya, karena integralnya sin adalah min cos. Jadi dia min 1/3. Min 1/3 cos 3x plus C. Oke, gini selesai ya. Kalau mau dikalikan juga boleh dengan setengahnya ya.
Nah, oke, sekarang kalau yang nomor 2 ya, kalau kita langsung menggunakan rumus kosin, ini hati-hati nanti antara A min B-nya nanti negatif ya. Nah, itu asal kalian bisa mengubah tandanya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya susah kan lebih baik kita mengubah posisinya aja. Jadi kalau supaya dia menghindari yang negatif aja. Jadi kalau supaya yang depannya lebih besar, jadi posisikan sin 8x-nya di depan, cos 4x di belakang. Jadi rumusnya sama ya, pakai setengah sin A plus B ya, 8x plus 4x, sin plus sin ya, sin lagi 8x min 4x dx ya. Setengahnya keluar ya, integralnya sin 12x ditambah sin 4x dx. Kita integralkan setengah sin 12x. Ini 1/12 ya. Integralnya sin kan min cos, jadi min 1/12 cos 12x. Ini juga sama ya, min 1/4 cos 4x ya, tutup ya, plus C. Oke ya, ini untuk contohnya. Untuk nomor 3 dan nomor 4 silakan latihan di rumah aja ya. Saya cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.